Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Agung Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa Majelis Taklim Sahih Al-Bukhari di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita majelis yang kedua Sahih Al-Bukhari. Kita masuk hadis yang kedua. Jumlah hadis Sahih Bukhari ini berkisar 4.000 hadis. Jadi kalau kita satu pekan satu hadis, berarti ada 4.000 pekan baru kita nak hatamkan. Ini baru Imam Bukhari, baru Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Al-Mustadrak, Muwatta, Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak karya hadis. Itulah sedikit di antara, sebelum sarah-sarahnya nih, itu di antara ilmu syariat. Begitu luasnya. Apabila kita mengaji tafsir lagi, tafsirnya banyak sekali. Ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ayatul Ahkam, kemudian tafsir Faidul Qadir, banyak sekali tafsir-tafsir. Dan itu di antara ilmu-ilmu para ulama yang kita ketahui sedikit, buku hitam saja. Tapi itu tidak menjadikan kita berhenti untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Insyaallah ketika kita hidup ini di dunia ini, termasuk talibul ilim, orang penuntut ilmu, nanti kalau kita mati kita akan dibangkitkan berserta dengan para ulama. Sebelum kita mulai hadis Sahih Bukhari ini, kita seperti biasa Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para anbiya, para sahabat, kemudian para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'in, para ulama, al-muhaddisin wal mufassirin, para aulia, masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amadana Allah bimadadihim wa afadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف. Jadi kalau kita ngaji hadis dari guru-guru kita,
Pertama, mereka akan menyebutkan wabis sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari, dengan sanad yang nyambung, rantaian sanad itu yang nyambung dari murid ke guru, ke guru, ke guru, ke guru sampai Imam Bukhari, sanad yang nyambung. Itu amanah. Dia duduk di situ, hadis itu didapat dari gurunya, gurunya benar, gurunya sampai Imam Bukhari. Imam Bukhari dari gurunya, gurunya sampai baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ngaji ini itu sanad hadis kita nyambung betul-betul dengan Rasulullah SAW. Bukan kita comot-comot hadis di Google, comot di WhatsApp, comot di Facebook, tidak. Nah, inilah nanti yang akan menjadi penyambung antara kita dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau akan selalu mengatakan wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi ulumi fid darain. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Haddatsana maksudnya apa? Bercerita kepada kami. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari nulis di kitab ini. Kata Imam Bukhari, cerita kepadaku Abdullah bin Yusuf. Berarti Abdullah bin Yusuf ini gurunya tempat Imam Bukhari ngambil hadis. Kemudian kala Abdullah bin Yusuf berkata, apa kata beliau? Akhbarana Malik bin Hisham. Kata dia, saya dapat ini bercerita kepadaku Malik bin Hisham. Ini tengok bagaimana ini namanya rantaian hadis dari Imam Bukhari sampai kepada baginda Rasulullah. Jadi dari Imam Bukhari ngambil dari Abdullah bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Hisham. Kata Imam Abdullah bin Yusuf memberi kabar kepadaku Malik bin Hisham. Malik bin Hisham. Ini ketiga. Tangga ketiga ini untuk menuju sampai kepada Rasulullah. Kemudian Malik bin Hisham ini Urwah an abihi. Malik bin Hisham ini dapat hadis ini dari siapa? An abi, dari ayahnya. 4. Tangganya sudah 4 ini. Tangganya 4. Kemudian an Aisyah ummul mukminin, dari ayahnya Hisham ini dia dapat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus radhiyallahu taala anha, kata beliau annaha annal Haris bin Hisham radhiyallahu taala anhu sa'alah. Nah, dari Sayyidah Aisyah ini dia dengar cerita dari Haris bin Hisham. Dari Sayyidah Aisyah ini pas hadis ini, Sayyidah Aisyah ini dia dengar cerita atau dia melihat Haris bin Hisham bertanya pada Rasulullah SAW. Jadi kan ini istri Rasulullah. Haris bin Hisham datang kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah tahu di situ. Kata Sayyidah Aisyah, sa'ala Rasul anil Haris bin Hisham sa'ala Rasulullah SAW. Jadi Haris bin Hisham dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Tengok, ini hadis namanya. Jadi Imam Bukhari ini tangganya ke Rasulullah ini 5. Yang hadis ini 5 berarti 5 generasi. 5 generasi. Imam Bukhari, saya ulangi, dari Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf dari Malik bin Hisham bin Urwah, Malik bin Hisham dari ayahnya, ayahnya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini baru dia melihat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat namanya Al-Haris bin Hisham. Ini nama-nama ini namanya sanad. Nah, jadi tangga rantai ini, tangga rantai orang yang bercerita dari fulan, dari fulan, dari fulan, ini namanya sanad sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Menurut istilah ilmu hadis. Kemudian sa'ala Rasulullah SAW faqala. Nah, ini baru masuk di matan. Matan ini apanya? Inti teksnya hadis di dalam. Jadi Haris bin Hisham berkata, Sayyidah Aisyah dengar Haris bin Hisham datang ke Rasulullah. Faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Jadi Haris bin Hisham datang kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah menyaksikan. Haris bin Hisham tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih wahyu itu datang kepadamu? Ini jadi bab pertama kitab Sahih Bukhari, yaitu bab awal turunnya wahyu. Macam mana cara wahyu diturunkan? Ini awal bab kitab Sahih Bukhari. Bukan bab toharo,
kemudian bab salat, kemudian bab puasa, bukan begitu, itu bab-bab fikih. Nah, ini hadis tidak begitu. Jadi urutannya Imam Bukhari meletakkan pertama aja bagaimana wahyu itu diturunkan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini misla salsalil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayuksamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, gemercing suara lonceng, kata Rasulullah. Jadi wahyu itu macam-macam caranya. Bukan Rasul kadang-kadang duduk, salah satunya di antara malaikat Jibril datang membacakan seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi kata Rasulullah, cara wahyu itu datang ke Rasulullah mendengar bunyi lonceng, suara gemercik lonceng sangat keras. Kata Rasulullah, kadang-kadang ahyanan ya'tini mislu salsalil jaras wa huwa ashaddahu alayya fayuksamu anni wa qad wa'aitu anhu. Suara itu keras, suara lonceng itu aku dengarkan. Kemudian suara itu hilang. Setelah suara itu hilang, kemudian kata Rasulullah, kemudian aku faham. Maksudnya karena wahyu itu kan masuknya ke dalam hati Rasulullah. Cuma waktu itu dengar lonceng, kemudian loncengnya diam. Jadi wahyu itu tiba-tiba Rasulullah sudah memahami apa wahyu itu yang datang. Apa datang? Seperti itu wahyu. Jadi maksudnya cara wahyu itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Lah kok bunyi lonceng kok tahu-tahu paham? Itu rahasia Allah, itu hanya anunya saja. Tetapi hakikatnya wahyu itu ya masuk ke dalam diri Rasulullah SAW. Cuma dengarnya di telinga itu seperti bunyi lonceng, suara gemercik lonceng yang keras. Waqad wa'aitu anhu, begitu suara itu hilang, saya sudah paham apa yang datang itu, kata Rasulullah SAW. Waqad wa'aitu anhu maqala, maka sungguh aku telah paham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyanan yatamassalu li malaku rajulan fayukallimani fa'ima yaqul. Kadang-kadang kata Rasulullah, malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Ini cara turunnya wahyu yang kedua. Malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Menyerupai seorang laki-laki. Bukan berarti malaikat itu laki-laki. Hati-hati. Jangan dikira malaikat itu laki-laki. Namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, sampai kepada Malik. Oh tentu laki-laki nih. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Hati-hati. Jangan salah sangka dipikir namanya Malik tentu laki-laki. Mana ada Malik perempuan? Itu kalau manusia, anak saya namanya Malik, laki-laki tentu. Tapi kalau malaikat Malik, jangan bilang laki-laki ataupun perempuan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin seperti manusia. Cuma kadang-kadang orang awam mungkin melihat daripada nama ini, dia berasumsi malaikat ini kayaknya laki-laki nih. Kan gitu. Itu salah total. Kata Rasulullah SAW, kadang-kadang malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Menyerupai seorang laki-laki, bukan malaikat itu laki-laki. Itu bahasanya Rasulullah. Kemudian fayukallimani fa'ima yaqul. Kemudian malaikat berbicara kepadaku, kemudian aku faham apa yang dia katakan. Malaikat Jibril datang, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, menyampaikan wahyu, Rasulullah paham. Itu cara wahyu diturunkan yang kedua.
Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, wa laqad ra'aituhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fa yaqsimu anhu fa inna jabinahu la yatafassadu araqa la yatafassadu araqa. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, sungguh aku pernah melihat ketika wahyu itu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah ini pernah lihat pas turunnya wahyu, Sayyidah Aisyah ini nengok katanya. Sungguh aku pernah melihat pas turunnya wahyu, dan pada waktu itu hari itu sangat sejuk. Pas waktu itu musim dingin, sangat dingin. Harinya tuh sangat dingin, sejuk. Kemudian wahyu itu turun. Ketika wahyu itu turun, setelah berhenti semacam momennya seperti lonceng tuh tadi, Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengamati Rasulullah. Oh, nampak ini wahyu sedang turun ini. Begitu ketahuan. Karena ketika Rasulullah semacam lonceng itu berbunyi atau malaikat datang, tentu kan yang orang ketiga ini nengok tentu berbeda. Malaikat Jibril datang, Sayyidah Aisyah nengok, oh beda. Kemudian kata atau mendengar suara semacam lonceng, Sayyidah Aisyah juga melihat, Rasulullah ini kelihatan. Karena istrinya dia tahu, oh kalau pas habis begini, ketika Rasulullah begini, habis itu turun ayat. Ketika habis begini, ayat disampaikan oleh Rasulullah. Jadi pada suatu hari Sayyidah Aisyah nengok pas wahyu itu turun di hari yang sangat dingin. Setelah selesai wahyu itu turun, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Saya ketika wahyu itu selesai turun, padahal hari sangat dingin, Rasulullah berkeringat. Keringat Rasulullah di jabinnya ini keluar keringat banyak. Maksudnya tuh wahyu itu kalau turun berat bagi Rasulullah SAW. Berat, bukan tak berat. Berat bagi Rasulullah SAW. Bukan macam santai aja macam kita dengar radio gitu. Tak, berat, luar biasa. Hadis yang ketiga. Jadi keterangan tidak perlu panjang-panjang karena ada 4.000 hadis. Ya. Setiap hadis kita baca insyaallah kita mendapatkan keberkahan. Wa bilai qala hadatsana Yahya bin Bukair, mestinya kalau ada yang megang ini yang baca, ini kalian yang baca, bapak-bapak yang baca, adik-adik yang baca, saya dengarkan. Begitu dulu ketika saya belajar begitu. Di muka. Jadi yang baca ini santrinya yang baca. Syekhnya Abu Said Muhammad dengarkan. Ini berhubung tak ada yang punya kitabnya, terus yang baca belum biasa, tapi intinya mendengarkan, insya Allah berkah luar biasa. Wa bilaikul hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais an Akilin an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis yang ketiga, tengok. Dari Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Dari Imam Bukhari, kemudian ngambil dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mengatakan hadatsana Al-Lais bin Uqail. Dari Lais bin Uqail. Dari Lais bin Uqail an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Dari Ibn Shihab an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair. Baru an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. 6. Tangganya ada 6 hadis yang ini sampai kepada Rasulullah. Ini Imam Bukhari periodenya tahun 200-an Hijriah. Baru 200 tahun, tangganya nih 6 orang. Kita berapa nih? Sudah 1.400 tahun. Kalau dihitung tangganya mana? Kalau Imam Bukhari tidak bikin begini, jadi apa hadis nih? Sekian rantainya sekian banyak, bingung. Hanya cari hadis satu sang sahih aja susah. Jadi Imam Bukhari di zamannya ini sudah melintasi 6 orang. Ini dipilih betul mana yang betul-betul ini yang ada yang sahih dari Rasulullah.
Jadi yang ada di sini ini 4.000 hadis ini sahih. Ini atas jaminan Imam Bukhari, betul-betul dia. Nah, dicek dia betul. Dari kemarin sekitar 70.000 atau 700.000. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Kata Sayyidah Aisyah, awal sekali wahyu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ar-ru'ya as-salihah fin naum, yaitu mimpi yang bagus di waktu tidur. Jadi mimpinya Nabi itu wahyu. Pertama sekali wahyu datang itu berupa mimpi. Itu wahyu pertama datang. Itu kata Sayyidah Aisyah. Nah, jadi Rasulullah tidur kemudian Rasulullah bermimpi. Wahyu. Nah, wahyu. Jadi mimpi itu termasuk sarana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah SAW. Sudah 3 kita dapat. Seperti suara lonceng, malaikat datang menyerupai laki-laki, kemudian yang ketiga melalui mimpi. Ini diantara cara-caranya wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subh. Kata Rasulullah sallallahu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya di waktu subuh. Waktu awal subuh itu ada falak subuh, ada cahaya datang di waktu subuh. Seperti semacam ada cahaya tuh datang ketika bermimpi. Summa hubiba ilail khala wa kana yakhlu bi gharin Hira. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi yang salihah itu, mendapat mimpi yang berupa wahyu itu, akhirnya Rasulullah jadi cinta, ingin, suka menyendiri. Suka menyendiri untuk beribadah. Jadi suka mencari tempat yang sepi untuk Rasulullah ini fokus ibadah kepada Allah subhanahu. Berangkatnya dari pertama apa? Jadi sebelum ke Gua Hira, Rasulullah setelah mendapatkan mimpi soal itu awalnya wahyu. Nah, setelah dapat mimpi salihah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perasaan suka untuk menyepi. Akhirnya carilah ke tempat yang sepi, pergilah Rasulullah ke Gua Hira. Ini sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sebelum turunnya berarti pertama mimpi yang bagus dulu. Nah, itu istilah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatahannasa fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adat qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalik. Kemudian Rasulullah SAW pergilah ke Gua Hira tahannus. Tahanus itu apa? Tahanus itu beribadah, fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dengan jumlah malam-malam tertentu. Pokoknya di Gua Hira itu ibadah aja Rasulullah. Ibadah. Itu saja. Itu namanya tahanus. Enggak kumpul sama orang. Enggak kumpul sama orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali aja ke Gua Hira langsung dapat Iqra, tidak. Jadi Rasulullah ketika dia ke Gua Hira, beberapa hari dia di sana bermalam, tahanus ibadah, bekalnya habis. Bekalnya habis, balik lagi ke rumah Rasulullah ini. Ngambil bekal lagi. Qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Jadi ketika habis Rasulullah balik lagi ketemu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Pada waktu itu masih Sayyidah Khadijah. Balik lagi ketemu Sayyidah Khadijah. Ngapain? Ngambil bekal lagi untuk apa? Untuk tahanus. Istilahnya macam
macam orang mondok. Nah, macam orang mondok. Tapi Rasulullah itu tahanus. Tahanus itu murni ibadah di Gua Hira itu. Habis bekalnya balik ketemu Sayyidah Khadijah. Habis ini yang apa bekalnya untuk makan apa? Ambil. Dapat pergi lagi ke Gua Hira lagi. Pergi lagi ke Gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haq. Jadi begitu dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai pada suatu hari datanglah kebenaran itu, al-haq datang. Datanglah kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira faja'ul malaku. Maka pas beliau sedang bertahanus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah seorang malaikat, kata Sayyidah. Ini yang cerita Sayyidah Aisyah. Tentu Sayyidah Aisyah dapatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu kejadian ini istri Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi makanya katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah pulang minta bekal dari Sayyidah Khadijah, bukan dari saya, karena waktu itu Sayyidah Aisyah belum jadi istrinya Rasulullah. Nah, dia sekarang coba dia punya cerita, dia menceritakan kepada sahabat. Kemudian faja'ul malaku faqala iqra. Pas pada satu malam di Gua Hira itu datanglah seorang malaikat. Datang kepada malaikat datang kepada Rasulullah, apa kata malaikat? Iqra. Kata malaikat, iqra. Qala ma ana biqari. Rasulullah bilang, saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Ini namanya ummi. Ummi itu maksudnya Rasulullah ini bukan dia ini, mohon maaf, bukan dia bodoh, bukan. Jangan dikira orang yang tidak bisa baca tulis itu bodoh, tidak. Tetapi memang Rasulullah SAW itu kalau jeniusnya nomor satu. Cuma apa? Rasulullah ini, umminya Rasulullah ini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman Al-Qur'an diturunkan, di zaman Rasulullah ini diutus, di situ masih tenar-tenarnya, viral-viralnya, hebat-hebatnya para syuara, orang-orang ahli syair. Orang Arab penyair handal semuanya. Rasulullah pada waktu itu ummi. Dia tidak bisa baca tulis. Kemudian Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk sebagai hujah. Ini bukan syair-syair seperti orang-orang tukarang. Makanya ketika Rasulullah menerima Al-Quran, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada kaum di situ, kata orang-orang, ini kok sastranya tinggi sekali? Bukankah Muhammad gak bisa membaca tulis? Ini berarti bukan dari dia. Maksudnya begitu. Kalaulah Rasulullah SAW pada waktu itu orang yang ahli baca, ahli tulis, ahli syair, ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kata bagus betul syairnya Muhammad ini, luar biasa. Orang akan berpikir Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Jadi al-ummi ini bukan justru merupakan satu kekurangan Rasulullah, tapi ini akan menunjukkan kelebihan. Kenapa? Bagaimana seorang ummi yang tidak bisa baca tulis kok dia bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang sastranya melampaui semua penyair di waktu itu. Jadi orang tahulah, orang itu mulai kecil istilahnya bersama dengan Rasulullah, tahu. Akhirnya orang baru berpikir ini jelas bukan karangannya Muhammad, karena Muhammad gak bisa baca tulis. Jadi ketika malaikat datang, baca, kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, tidak bisa baca saya, kata Rasulullah. Jadi jangan berpikir Rasulullah itu tidak bisa membaca itu kekurangan, tidak sama sekali. Jeniusnya Rasulullah itu luar biasa, tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fa'aghadani faghattani hatta balagha minil jahd. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika saya jawab aku tidak bisa membaca, kemudian malaikat tersebut memegangku, dirangkul kuat-kuat
Rasulullah tuh, rangkul kuat-kuat. Setelah itu summa arsalani, kuat dirangkul gini, kemudian arsalani, kemudian dilepas sama malaikat. Sudah disekap ini kuat-kuat, kemudian dilepas, kuat sekali. Kemudian dilepas, faqala iqra, baca, kata malaikat. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Faqadtani athaniyata hatta balagha minil jahad. Kemudian saya ditarik lagi, disekap lagi kuat-kuat, dirangkul kuat, sampai kata Rasul balaghani jahad, sampai terlalu apa nama ini, sesek sekali Rasulullah ini. Begitu kuatnya disekap oleh malaikat. Summa arsalani, kemudian dilepas lagi. Faqala iqra, baca, kata malaikat. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faqadani tsalisata summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian saya ditarik lagi, disekap lagi dengan kuat, kemudian saya dilepas, kata Rasulullah. Kemudian faqala, malaikat berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dituntun untuk yang ketiga ini, Rasulullah dituntun. Iqra, ini awal diturunkannya surat Al-Alaq. Ini ayat pertama diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika malaikat tadi menyampaikan ayat tersebut selesai, kemudian diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung spontan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini 5 ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadu fadaghala ala Khadijah. Setelah malaikat Jibril tadi, malaikat tadi membacakan kepada Rasulullah SAW, selesai, faraja'a biha, Rasulullah pulang dengan membawa ayat ini tadi yang sudah disampaikan. Berarti Rasul ini sudah hafal. Kemudian Rasulullah pulang, ayat ini yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril sudah hafal Rasulullah. Rasulullah pulang dengan membawa ayat tersebut. Yarjufu fuaduhu fadala khala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Rasulullah gemetar, hatinya gemetar, kemudian masuk bertemu dengan istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha binti Khuwailid. Faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhaba anul raw. Begitu Rasulullah masuk, selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Jadi itu turunnya wahyu itu berat. Makanya Rasulullah itu pertama turunnya wahyu, pulang Rasulullah gemetar. Kemudian ketemu saya, selimuti aku. Kemudian diselimutilah Rasulullah ini. Sayyidah Khadijah menyelimuti Rasul, diselimutin. Sampai perasaan takut, raw itu, gemetar itu hilang. Sampai Rasulullah tenang. Pertama masih begitu, yarjuf. Sampai begitu Rasulullah SAW setelah diselimutin tenang. Kemudian faqala li Khadijah wa akhbara al-khabara laqad khasitu ala nafsi. Kemudian Rasulullah bercerita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha tentang kejadian tadi di Gua Hira. Diceritakan kepada Sayyidah Khadijah semua. Kemudian kata Rasulullah, aku khawatir terhadap diriku. Jadi ada rasa takut Rasulullah itu terhadap kejadian di Gua Hira itu.
Setelah diceritakan awalnya bagaimana kepada Sayyidah Khadijah, aku takut. Misalnya adik, takut ada Rasul. Abang nih takut. Rasulullah SAW merasa takut. Bilang ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha? Faqalat, kalla wallahi ma yughzika Allahu abada, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kulla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa ta'inu ala nawaibil haq. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa? Tengok istri yang salihah ini, ketika suaminya ada masalah ketakutan, dia justru macam mana menenangkan suaminya. Jangan kadang istri zaman sekarang suaminya tenang, dia pula nakut-nakutan. Wah, suami balik tenang santai, dibikin suaminya gelisah gini-gini. Aduh, ini terbalik. Sayyidah Khadijah tengok Rasulullah gemetar ini, takut. Ditenangkan di hatinya Rasulullah ini. Apa kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha? Begitu tegarnya seorang istri, suaminya ketakutan, galau, bingung, ditenangkan ya. Macam gini. Kalau sekarang istri suaminya dah takut, tambah nangis lebih kuat lagi daripada suaminya lah sekarang. Ayo bangau lah, langsung pusing, pensan istrinya tambahan. Tengok Sayyidah Khadijah, seorang istri yang luar biasa tangguh. Rasulullah ini, Rasulullah gemetar dan sebagainya, dia santai dia. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla wallahi ma yuzikallah, sungguh tidak mungkin Allah akan mencelakaimu. Kata Sayyidah, enggak mungkin Allah akan, tak usah takut wahai suamiku, Allah tidak akan mencelakaimu, tidak akan. Kenapa kok yakin gitu? Wa akhbaraha Allahu ya'zika abada innaka la tasilur rahim. Allah tidak akan mencelakaimu sama kapan pun abadan, sama sekali. Selamanya Allah tidak akan mencelakaimu. Kenapa? Karena engkau menyambung silaturahim. Kata saya alasannya gitu. Engkau ini orang baik, silaturahim kau selalu sambung. Kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Kemudian engkau juga suka membantu orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Engkau ini orang bagus, Allah tak akan mencelakakan kamu. Kata Sayyidah Khadijah, tak mungkin. Tengok akhlaknya Rasulullah sebelum menjadi nabi itu. Rasulullah tuh sebelum menjadi nabi, Rasulullah nih menyambung silaturahim, bantu orang yang tak punya, kemudian menjamu tamu. Rasulullah ini sebelum jadi nabi suka jamu tamu. Orang Arab paling suka tamu datang sembelih kambing. Kalau kita tamu datang atarin. Apa bedanya jauh kali. Rasulullah tamu datang, saudara datang, muliakan, sembelih kambing, sembelih apa? Lembu sembelih. Kita apa? Beli atarin. Aduh, orang kita susah. Ini Rasulullah sebelum menjadi nabi sudah kayak gitu. Tak usah sayang jamu tamu tuh. Jangan bakhil sama tamu. Dia jauh-jauh datang, ternyata air putih kata dia. Nak komplain tak sedap, saudara sendiri kata dia. Diam aja lah. Biasanya makan apa kalau tamu datang? Kalau biasanya telur, belilah ikan, ya kan? Biasanya ikan asin, tamu datang ikan asin juga. Alah, malah biasanya telur satu dikerat dua. Orangnya banyak jadi sedikit kerat lah, dua telurnya kerat dua. Ini tengok akhlaknya Rasulullah. Orang Arab diantara salah satu kelebihannya adalah suka menjamu tamu. Itu luar biasa. Ikramud dhaif itu menunjukkan sempurnanya iman. Ini hadisnya panjang, insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wa tu'inu 'alan nawaibil haqq fantalaqat bil Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Jadi terusannya besok hadisnya Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini siapa? Waraqah bin Naufal ini sepupunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sepupunya.
ceritanya kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.